Ya saya bilang sama anak ya baguslah. Terus ada juga yang bantu ex penyakit yang menderita sakit kusta di Singkawang gitu ya, kerja sama dinas di sana juga untuk karena mereka nggak bisa bolak-balik sekarang anak-anak itu. Okay. Jadi kainnya dikirim dari Bandung, dibikin ecoprint di sana, terus dibikin sepatunya dengan Brodo di Bandung Di kayak gitu. Bandung. Ada Prabu juga minta gitu. Jadi tapi ya gitu bekerja sama dengan mereka yang slow ini ya, bukan kalau itu sekarang kan memang masuk ke slow fashion dan sebagainya juga pesannya juga cuma buka PO ya? 100 kayak gitu supaya terjaga mutu ya dan jarak jauh kan kadang-kadang ini persoalan ya karena terbang juga jadi susah sekarang kan untuk kontrol mereka ke sana terbang harus izinnya ini itu agak repot jadi sekarang lewat online ya dengan dibantu Pemda di sana. Terus ada yang kerja bikin jamu seduh yang mudah gitu orang jadi bikin kayak teh celup kayak gitu karena dia juga mikirin pegawainya selama ini bantu dia untuk itu kalau berhentiin tuh kasihan akhirnya dia bikin baju tari tadinya akhirnya sekarang mereka bikin masker bikin apa yang bisa tetap pegawainya kerja tetap ada impactnya itu, ya Bu ya. Mereka memanfaatkan online nggak seperti marketplace kalau, gitu yang alumni Ikon rata-rata udah begitu karena dia udah tahu ya dia udah paham mekanisme itu gitu tapi ya itu mereka justru yang bantu seperti itu untuk orang-orang yang memproduksi kan karena orang dari desa apa kan nggak ngerti ya kayak kemarin yang bawang putih panen raya tapi pas impor juga masuk kan kayak gitu. Betul. Nah itu mereka bantu dengan packaging di lebih sana. baik. Jadi kemarin tiap beli 1 kilo itu pakainya besek. Kenapa pakai besek? Supaya orang yang bikin besek juga bisa hidup. Betul. Karena juga biar nggak busuk kan, nggak panas karena ada pori-pori di anyaman itu kan ada ininya. Jadi dia bilang Bu, aku packingnya setiap kilo 1 besek ini gitu. Itu kan juga gerakan mengurangi sampah. Iya. Ini kan plastik plastik. Kalau dari Temanggung memang mereka tuh kuat di ini packaging dari bambu. Gitu. Bagus sekali ya itu ya. Besek-besek atau apapun lah keranjang karena mereka kan sebetulnya bikin itu untuk packing ini tembakau ya. Tembakau. Tapi mereka benar bikin yang agak kecil-kecil kayak itu buat tempat sampah, buat apa gitu di pasar papringan ya kan ada pasar papringan itu. Dan mulai dari situ lah. Tapi kalau misalnya sekarang pariwisata kan sekarang Bekraf masuk ke pariwisata ya. Sebenarnya kan ya kalau kita bicara kondisi normal itu kan saling support satu dengan yang lainnya kan. Nah sekarang kan pariwisatanya nggak ada. Terus kemudian yang dididik kemarin itu seperti tradisional ya kuliner kemudian batik, tenun, seni pertunjukan, musik gitu. Ini kan semua film, nggak boleh juga bareng-bareng itu film kan ramai. Itu kalau Bu Popi melihat masa depannya bagaimana tuh Bu? Ya emang sebetulnya memang paling namanya pariwisata ya. Kita piknik itu kan karena pengen keluar dari rumah ya. Sekedar bawa makan siang kita pindah ke suatu tempat kita makan di kebun binatang yuk kita makan ke puncak yuk gitu kan itu kan suatu harus keluar memang kita pengen suasana yang berbeda gitu walaupun kemarin aku lihat juga di TV ada yang piknik virtual gitu kan tapi gimana juga memang beda ya kita kan begitu sampai puncak kan aduh udaranya dingin terus suasana alam itu kan yang diinginkan orang-orang itu jadi menurut aku memang berat itu untuk ini cuma sebenarnya bisa dibantu dengan menggenjot aircraftnya ya gitu sementara ini untuk itu atau memang harus bikin cara lain ya gitu memang ada pembatasan Indonesia ini sebenarnya kaya banget sama wisata alam yang sebetulnya nggak bisa jadi mass tourism ya jadi maksudnya harus nggak kayak misalnya ke Raja Ampat orang 1000 bareng datang ke sana, kacau, rusak semuanya gitu. Nah,
jual itu justru kekuatan menurut aku sih gitu. Kayak misalnya ngeklik kita pengen ke Raja Ampat, yang ada tinggal minggu ini bisa nggak kita ke sana gitu. Jadi setiap orang yang ngeklik mau ke sana itu udah masuk ke dalam daftar yang jadwal yang kebaca sama orang juga yang mau ke sana udah nggak bisa, karena dia mengatur misalnya seminggu hanya terima 500 orang gitu. Berarti kan sudah di mapping sama dia. Jadi supaya pertama terlayani dengan baik, kedua jarak bisa dijaga gitu kan. Jadi semuanya serba bisa, ya nggak ngerusak juga alamnya gitu, karena Indonesia yang dipegang sama kehutanan nih kalau nggak salah itu semua adalah wisata-wisata yang memang nggak boleh untuk orang rame-rame. Sebesar apa sih atau samakah impact keadaan sekarang ini di desa dan di kota-kota besar seperti sekarang? Kalau kota besar kan kita tiap hari ngeri ya, ini PHK itu PHK, ini nggak ada kerjaan apa yang seperti itu. Tapi kalau di desa kan lebih minimal untuk makan masih bisa. Iya, apakah itu tetap atau karena kan sekarang di desa juga yang namanya sawah-sawah juga makin sedikit, makin beton semua. Betul. Apakah sudah mulai seperti di kota-kota besar gitu? Hanya curious aja. Jadi apa yang mereka kerjakan gitu di desa itu? Padahal kan mereka udah dari segi edukasi pembelajaran itu kan mereka ada terus, seperti membatik lah misalnya contoh membatik. Ya mereka merasakan juga tuh kemarin yang pakai pembatik penenun itu kan pada kirim fotonya. Ibu banyak hasilnya, bisa bantu nggak jualin ini gitu buat makan kami gitu kan, karena ya nggak ada turis, nggak ada tamu-tamu datang kan, penerbangan memang nggak ada. Kita bulan Juli kayak gini biasanya kan kita udah pada dinas ke daerah apa segala macam, minimal beli oleh-oleh ya. Sekarang kan kemarin juga baca di yang apa ya, data dari Palembang yang biasa empek-empek itu sehari berapa gitu produksinya, nggak ada yang beli. Itu ikan tenggirinya akhirnya kan jalarnya apa ke penelayannya ke supplier ini kan ikannya gitu. Nah jadi yang emang kalau ini berkepanjangan memang berat, itu aja. Cuman kan sekarang bagaimana kita nih, ya aku sendiri juga kan sudah hidup dengan pensiun ya gitu. Jadi kita juga sudah harus dengan perhitungan macam-macam ya. Untungnya ya namanya udah tua sih nggak terlalu ini ya gitu, makannya berkurang, nggak butuh macam-macam juga gitu. Tapi kan mereka yang masih harus nyicil rumah ya kan, harus mikirin masa depan sekolah anaknya dan sebagainya, itu dengan kondisi yang berubah totally gitu kan, itu sebenarnya terjadi culture shock yang ini kan ke masyarakat. Ibu ada rencana apa nggak sih mau bikin apa gitu? Maksudnya dengan kita kan ngerti banget ya keadaan sekarang seperti apa. Awalnya nih rencana sih banyak, tapi karena kondisi kayak gini kita kolaborasi ya itu gitu. Sebenarnya mancingnya ke situ. Kan ada tujuannya. Ya memang kalau awal sih kayak untuk pribadi kan tadinya sama teman-teman itu kan ada satu geng kita yang biasa dari basar ke basar gitu, jualan makanan apa macam-macam. Nah aku mau gabung, mau bikin untuk baju yang untuk umur-umur 60 tahun ke atas, yang keren tetapi kita modis gitu ya, modis dan dari bahan-bahan tradisional. Karena kan aku kenal banyak perajin yang bisa kita ini kan, kita beli bahannya dari dia. Tapi dengan kondisi kayak gini ada mikir jadi harus berubah gitu kan, nggak mungkin basar-basar kayak gitu. Sebenarnya basar gitu kan ngilangin sebenarnya biar nggak bete di rumah gitu. Kan, sekali-kali ini ada yang bisa kerjain. Dan aku udah ngumpulin sebenarnya penjahitnya, dan nanti aku mau pakai mereka ini. Oh my god, kenapa jadi kayak gini, terus harus berpikir berbeda sekarang. Tapi sementara akhirnya belum bisa mikir untuk produksi sendiri, tapi membantu sekarang kayak dengan teman-teman ibu-ibu pengurus anak-anak difabel yang di ATC Art Therapy Center Widyatama di Bandung itu, bagaimana cara memasarkan produk anak-anak ini, karena anak-anak difabel ini kalau ya lagi pandemi nih, jadi udah kamu nggak usah produksi gitu kan, itu kan drop. terapi kan, itu kan terapi buat dia kan, itu drop ya. Sementara mereka selama ini udah seneng banget kan. Jadi anak-anak ini tuh apa yang mereka perbuat, anak-anak ini untuk terapinya dia ngapain? Jadi ada yang, dan mereka aku kasih coding bomb juga loh, believe it or not bisa loh. Oh ya? Itu bener-bener surprise banget waktu ngeliat mereka presentasi. Dan orang kan kalau yang ini malah kalau presentasi, aduh kamu dulu gitu. Mereka enggak, ibu aku sekarang nurut abjad ya, nomor itu. Beda banget tuh. Bayangin anak-anak yang cerebral palsy kayak gitu kan,
bisa loh ini, kadang-kadang kayak gitu kan. Sebenarnya semua itu apa, ketika diberi kesempatan ya mereka bisa gitu. Nah Benar. itu butuh kesabaran luar biasa, tapi ya hasilnya juga sangat. Jadi sekarang ini kami kemarin baru Zoom meeting juga dengan ibu-ibu pengurus gimana memasarkan produk-produk mereka. Mereka harus tetap produksi, tidak boleh tidak, karena kalau mereka nggak itu terus mereka diem. Produksi apa mereka? Satu ada yang ini apa namanya, mereka ada yang dikelompokin bikin apa namanya grafis, desain grafis. Ternyata anak-anak itu setelah diajarin dengan adanya apa komputer kayak gitu ya, mereka bisa ngerjain itu tuh, mereka jadi anak yang punya keasikan itu, jadi karena jarang mereka tantrum. memang punya dunianya sendiri kan. Kalau yang hanya tuli aja no problem ya, kadang-kadang kan anak-anak itu macam-macam, satu orang itu udah nggak bisa dengar, ditambah dia autis apa yang gitu-gitu. Nah ini yang agak berat ya. Nah, tapi setelah dikasih kegiatan semacam bisa mereka, dan mereka produksi sekarang mungkin kalau ada salah satu tempat kafe terkenal itu yang sudah memakai desain mereka untuk tumbler yang dijual lumayan. Jadi udah dibeli desainnya, kalau ini laku juga mereka dapat royalti. Nah jadi mereka bisa hidup kan gitu. Terus juga yang ini nari, banyak lah mereka. Jadi ada anak yang setiap hari masih rajin nari, latihan. Ya ampun. Nah nanti kita upayakan supaya mereka tampil online kayak gitu ya, dibikin ini. Jadi oh ya, kemarin juga kita berusaha nawarin tenaga mereka di dinas dan sebagainya untuk bisa kerja. Kemarin ada anak yang tuli tapi dia jago desain dan sebagainya, itu diterima di Pemda Lampung bantu jadi gimana pokoknya mereka punya kesibukan gitu. Dan kita mencoba bantu untuk jual-jualin. Sebetulnya banyak yang appreciate ya sama produk mereka itu justru dari orang luar gitu ya. Itu kan story-nya ada ya gitu. Dan itu memang juga sebetulnya kemarin tuh udah lumayan anak-anak itu dapet pesanan dari kafe-kafe. Waduh. Untuk segala macam perangkat ininya tuh, hiasan dindingnya itu ada tema ornamen itu mereka yang bikin. Itu udah keren banget sih waktu itu sebetulnya. Kita, guru-gurunya tuh bangga gitu. Kamu lebih kaya dari ibu deh sekarang katanya. Mereka itu. Nah, ini ya community ya, komunitas sendiri ya, atau masih nempel dengan dengan aku sekarang nempel dengan pemerintah atau nempel dengan apa nih? Ya enggak, aku sekarang kan udah merdeka, jadi aku ini, tapi kan akan mencoba membicarakan. Sekarang kan temanku ada di teman itu kan ada di bagian pemasaran apa, kan aku masih kenal baik sama mereka. Jadi aku cuman memang metode pemasarannya, promosi saya nggak bisa kayak gue pesen 1.000 ya terus langsung bisa itu, nggak bisa. Ini kan harus PO dan itu juga harus ada batasnya gitu kan, karena mereka kerja tapi tidak boleh stres. Tapi tidak gitu. ada minimum gitu kan, atau tetap ada minimumnya? Iya, itu misalnya kalau tergantung produknya apa jenisnya kan gitu, harus ada minimum sekian apa, supaya kita harus ngitung kemampuan mereka produksi, ya kan gitu. Sekarang kalau Mbak Lucy bilang, Mbak aku pesen 500 ya tapi harus jadi minggu depan gitu ya, nggak bisa, belum tentu bisa. Apa dulu yang diproduksi gitu. Kalau produksi memang ada alat bantu atau apa yang memang memungkinkan, kita iyain gitu kan. Kalau misalnya tumblernya udah jadi kan nggak masalah itu kan, misalnya tinggal nyetak itunya aja, itu oke mungkin gitu. Tapi untuk hal tertentu yang harus dikerjain tangan ya nggak mungkin. Mereka tuh ada yang bikin ngelukis bantalan itu loh, one by one pakai tangan. Ya nggak bisa kan kalau Mbak Lucy bilang sekarang ya Mbak Popi untuk minggu depan nggak mungkin bisa. Gitu, scan set gitu nggak mungkin itu. Jadi emang semua tergantung ininya, jenis produk, dan ini yang kita harus lihat gitu mah. Jadi prestasi-prestasi dan sebagainya mereka lakukan. Jadi sekarang anak-anak desain grafis itu yang belajar coding mam kemarin, dia bikinin profil temennya, bikinin website apa gitu juga. Bahkan kemarin waktu ada yang di praktek kerja ceritanya di Pikiran Rakyat katanya 3 orang nih Bu yang dari ATC. Waktu ada Hari Perempuan Sedunia kalau nggak salah gitu kan, mereka suruh bikinin tuh desainnya gimana. Itu anak-anak yang difabel udah selesai, banyak itu macam-macam. Yang normal, loh kamu mana ini? Cari ide dulu lah, ngerokok berapa jam di luar. Jadi itu kelebihannya mereka. Jadi mereka bisa kok udah gitu tuh asik banget gitu. Jadi mereka dan bagusnya yang sering tantrum jadi nggak pernah tantrum gitu. Dan kebetulan ini kalau orang tuanya punya
apa ya ngerti gitu, dia akan secepatnya untuk berkonsultasi. Memang banyak seringkali udah telat ya, datangnya udah gede kayak gitu, Kadang-kadang tapi kan ya juga jadi malu mulai susah. Ada yang malah diumpetin gitu kan, karena diumpetin. ini yang sebetulnya balik lagi sebetulnya setiap anak itu istimewa ya. Ini aku sendiri sebagai orang yang pernah ngajar waktu ngajar TK ya zaman dulu sama orang itu ya, kadang-kadang kenapa anak yang dibilang pintar tuh kalau rapotnya bagus yang segi eksak. Ya karena kan dulu kalau ditanya cuma ada 2, mau jadi apa kalau besar? Jadi dokter sama insinyur. Itulah. Jadi isaknya mesti Aku bagus. sawat gitu ya. Anak yang mungkin dia nggak jago di ini apa di eksak gitu ya, tapi dia jago masak. Dia mau pengennya cita-citanya jadi chef. Emang salah nggak? Justru bisa survive tuh anak-anak kayak Anak-anak gitu. seperti itu. Coba ada yang apa soft skillnya ini pasti anaknya lebih suka karena dia bisa nggak bisa ini gue bisa ini. Kalau anak eksak kan ya udah gitu kaku kadang-kadang terus dia suruh bagus kalau dia ini ya. Kalau ada ide lain. Anak kayak ini. Tapi kalau enggak kaku di situ aja kan gitu. Ya emang dengan fisika kalau dia nggak kreatif bisa jadi apa kan gitu kan. Tapi kalau anak-anak yang jago di situ tapi dia punya ya otak kiri kanannya seimbang, dia bisa balance kan, jadi bisa menghasilkan tapi sekarang sesuatu. kalau dilihat dari yang karena digital life ini semuanya digital, lebih ke kreatif ya atau enggak juga? Sebetulnya gini Mbak, seperti tadi kita cerita awal itu kan sebetulnya harus kolaborasi ya, nggak bisa aku bisa jago jahit, jago misalnya masak dan sebagainya, terus Mbak Lucy jago fisika, kimia kayak gitu, tapi masing-masing kita. Padahal kalau pas ketemu, oh ya bisa gini karena kita ketemu. Betul. Kayak ada anak yang di ITB itu kan dia anak seni rupa. Dia anak main ke tempat teman-temannya yang apa ya, yang suka ngurusin bangsa apa namanya, bakteri yang kayak gitu. Oh iya. Terus dia main ke sana, akhirnya apa? Dia ciptain warna dari bakteri itu. Hanya dari ini. Terus teman-temannya bilang, lo ya kalau mau itu bakteri lu bawa ke atas, jangan jauh sih, bisa iniin bakteri yang lain gitu di bagian apa gitu di ITB itu kemarin dia cerita itu. Jadi ya, lucu itu anak-anak yang ini program orbit kami. Jadi dia anak di ITB ngembangin warna tapi justru dari bakteri. Jadi kayak ini pinknya lucu, ibu tahu nggak dari mana itu kan dari WC. Kamu jorok mereka. Jadi emang dia hanya karena yang ini aja lihat orang kan, oh lehernya berjamur ya, misalnya kena keringat terus didiemin nggak di itu kan, oh ada jamur ternyata dia cuci nggak bisa ya, oh berarti dia bisa jadi pewarna kan gitu. Dari hal yang sederhana gitu dia. Akhirnya dia anak desain sendiri Pak ITB tapi mainnya ke tempat teman-teman yang itu. Jadi akhirnya saling ini ya, kolaborasi karena yang tahu kan ini kalau mau ngembangin bakteri ini gimana kan belajar di situ. Jadi yang kayak gini sebenarnya, makanya saya bilang yang ada di sini, saya bilang di orbit mau di saya selalu jadi orbit itu adalah para desainer yang ingin kita orbitkan gitu ya. Kalau di ikon kan inovatif dan kreatif melalui kolaborasi Nusantara itu kan anak dari berbagai latar belakang desain gitu kita kirim ke daerah kayak gitu ya. Nah jadi selalu saya bilang ayo kolaborasi. Kamu boleh aja anak sekolahan bisa ngedesain, tapi kamu bisa nganyam enggak? Kamu bisa ngebatik enggak? Nenun rumitnya kayak gitu. Ya Bu, pusing anak-anak di itu dong yang di kemarin di Ngada itu. Kan anyaman orang sana itu heksagonal ya. Kan susah. Nggak kayak anyaman gini-gini tumpuk biasa. Gini doang. Bu, nyoba juga nggak sampai akhirnya kita beli pita aja, soalnya kalau pakai itu ngerusak bahan bakunya itu nggak jadi. Jadi kita pakai pita. Kagak bisa. Akhirnya kita nemuin cara sendiri yang nggak bisa. Dan di sana yang ngerjain kayak gitu tinggal berapa orang, matanya udah nggak lihat pula. Jadi nenek-nenek itu sambil itu bikin ini, dia ngeliatin cepet banget. Karena rasa. Tapi itu gimana kita bisa preserve ya? Maksudnya itu kan sayang sekali ya. Ini kan ada kelompok itu kan Duanyam itu kan sekarang udah mulai dengan itu. Jadi ngajarin ke anak muda itu belajar itu karena memang kayak di Tangerang itu bikin topi yang itu kan halus banget gitu ya. Kalau orang sudah bilang bikin mimitiannya ya, ujungnya di sini tuh hanya orang yang tua. Dan itu dihargai cuma berapa coba. Jadi yang terusin ke pinggiran sampai jadi topi itu baru yang muda-muda gitu. Tapi awalnya itu nggak bisa. Itu tuh makanya karena aku orang kebudayaan ya awalnya gitu. Dulu kan kerjaanku mendata itu semua kan gitu ya. Benar. Saya dulu ngedatain kayak gitu ini. Jadi ini harus di ekonomi kreatif harus dikembangkan untuk kebutuhan kekinian ya. Sekarang dia cuma bikin tempat nasi aja, sekodi dijual cuma misalnya 100.000 gitu. Tapi
dengan kemampuan dia bikin itu tapi dengan desain yang beda gitu, 100.000 kan gitu. Nah ini yang harus kita di ekonomi kreatif kan memberikan nilai tambah. Nah itu yang harus kita pikirin. Makanya saya bilang para desainer datanglah ke sana, keterampilan mereka manfaatkan untuk kembangin dan kamu sendiri belajar jadinya. Ada yang nyangkut nggak tuh Bu? Maksudnya kadang-kadang kan ya karena ikut program pemerintah waktu itu, kemudian ya sudah selesai, sudah kembali lagi. Tapi ada nggak yang terus? Anak-anak banyak yang sekarang terus masih punya hubungan. Ini kalau lihat Legam ya, di IG juga ada namanya Legam, itu adalah bikin perhiasan dari batu bara. Nah dia kembangin terus sekarang. Nah itu banyak kok anak-anak masih terus gitu. Itu dibilang udah jadi kayak kampungnya dia juga udah bolak-balik dia kesana. Ada yang ke Bukit Tinggi ya, bolak-balik ke itu yang Legam itu kan batu bara di Sawalunto. Jadi anak-anak masih terus itu. Nah makanya kita alumni itu semua kita rangkum dalam koperasi Ikon itu supaya ya itu nanti kalau kita dapat fasilitas dari mana untuk bisa ikut Indonesian Fashion Week atau apa, kita kasih tahu nih siapa yang mau, mereka ikutan. Itu masih terus sampai sekarang, sampai terakhir kemarin aku masih itu masih, tapi tahun ini jadi Indonesian Fashion Week nggak ada, semuanya nggak ada, semua apa Inakraf nggak ada kan, semua yang kerumunan sifatnya yang untuk pameran seperti itu nggak ada. Jadi seperti yang koperasi itu sama-sama karena itu sampai dengan kemarin kan Bu ya. Tapi bisa jadi ini di program yang sekarang ini tidak ada, tapi ini bisa terus dilanjutkan nggak ya? Ya tentu tanpa dukungan dari pemerintah ya, karena kan tidak ada program. Tapi ini karena kan bagus, objektifnya visi misinya kan bagus banget gitu. Sebenarnya kemarin juga udah mulai berjalan, bahkan tahun ini harusnya juga jalan terus gitu dengan dukungan dari Astra. Astra atau desa DSA ya, dia punya itu. Tapi Desa Sejahtera Astra desa. Tapi ya terpaksa juga anak-anak nggak bisa pergi kan sekarang. Padahal sedang melakukan pembinaan gitu. Sebenarnya memang rencananya kan gitu. Mereka membina, memproduksi, ini dipasarkan kan, apakah dipamerin di Jakarta, di dalam berbagai ini juga di nantinya sebetulnya mau dijual. Kita kan mau bikin katalog segala macam ya gitu. Jadi tentunya kita butuh dukungan kayak misalnya lewat Kemlu dan sebagainya untuk misalnya kalau misalnya paling tidak lah misalnya KBRI kita pesan souvenir atau kan dari itu yang kayak gitu-gitu ya. Jadi tapi sekarang belum bisa berjalan gitu, tapi kita masih optimis lah untuk itu. Dan yang penting juga saya bilang sama mereka jangan patah hati, tetap aja mikirin, justru sekarang gimana mikirin sesuatu produksi yang memang dibutuhkan untuk new normal ini, terutama kaitannya tentu yang harus terkait dengan kesehatan dan sebagainya kayak gitu kan. Betul. Kalau misalnya kolaborasi seperti itu, misalnya kita kolaborasi nih Bu ya, Ibu yang membuat di desa gitu, terus kita mengambil ya biasalah ujung-ujungnya kan digital juga, pajang di situ gambar fotonya segala macam gitu. Kita harus punya toko di web kan sekarang. Di web, ujung-ujungnya kan di situ. Nah tapi kan yang kita akan pajang adalah barang yang sudah selesai, yang sudah jadi seperti ini. Nah, sampai apakah kerjasamanya itu ini sini tak promosiin di sini, atau kita harus sudah beli ini untuk seperti kita kemarin juga ya itu makanya dengan sistem PO itu kan harus ada uang muka segala macam supaya mereka juga bisa kita bayar gitu kan, karena kalau enggak ya kasihan ya, mereka juga butuh hidup kan. Ya itu karena gini, banyak orang itu kan nggak ngerti mengurus itu ya, para pengrajin itu nggak ngerti. Jadi pernah di suatu desa di Kalimantan Utara itu ada kelompok ibu-ibu sekitar 15 ya, dia bikin anyaman dari rumput leping disebutnya ya. Jadi rumput itu bentuknya segitiga, diambil dari sungai. Ibu-ibu semua yang ngambil juga, bawa itu terus di press dan sebagainya. Itu bisa mereka bikin, aduh ini kok di sini dikasih itu keren banget kali ya. Dia bisa bikin anyaman untuk tikar itu sampai 20 meter karena untuk di rumah-rumah panjang kan upacara di sana itu. Nah itu kemarin dipesannya tas, katanya pesannya 1.000, nggak dikasih uang muka, nggak apa coba. Totonya nggak ada yang udah waktunya ini kok nggak diambil-ambil, coba 1.000 tas loh. Aduh kesian. Jahat banget kan itu, makanya saya bilang ini yang harus kita bantu juga mekanisme ini ya, bisnisnya mereka itu nggak seperti ngerti. apa tas bagus rajutan gitu, enggak anyaman dari wrapping itu tapi ada warnanya dan sebagainya, cakep tasnya. Aku ada contohnya juga satu. Tapi saya bilang
Ini kayak gini ya mereka menjadi korban ya dari Iya. itu. Nah makanya saya bilang kita ngebangun Kopikon itu untuk bantuin kayak gitu. Jadi kalau emang orang mau pesen PO atau apa ya harus kasih uang muka kan. Itu katanya untuk pertemuan apa gitu ceritanya 1.000 orang Iya itu nggak ternyata, jadi kan. tapi tega banget loh. Terus gimana Bu? Ya udah kita tawarin ya, jualin ke orang-orang ya dengan ya udah nih 50 sekian aku beli misalnya, terus jual di pasar, aku jual lagi kayak gitu. Nah kan kesian kayak Kesian, gitu. iya. Nah ini banyak mereka tidak paham apa mengurus keuangannya, terus mungkin tata cara ya. Kalau ada orang pesan 1.000 ya masa sih dia harus kasih uang muka dulu Iya lah, dong, paling nggak betul. minimal untuk bahan Itu baku ya. percaya banget sih Iya ya. gitu. Dan mereka sering kali juga kelemahan dari orang-orang yang sangat polos ini adalah tidak menghitung jasa mereka. Harusnya mereka menghitung gajinya juga kan. Betul. Gitu. Terus kadang-kadang mereka, oh ini kan bikin sendiri, terus itunya juga tinggal ambil ini soal, tapi kan lu ngambilnya jam 4 pagi ya gitu. Lu kan mesti bangun terus gitu ngurusin itu semua. Bayangin mulai dari bahan baku sampai nganyamnya sampai jadi Dia kayak gitu kan, sendiri. itu dia sendirian gitu. Harus digaji dong dirinya itu, jasa dia kan Nah harus itu digaji. yang dibutuhkan tuh Bu. Nah Itu ini yang yang harus, dibutuhkan oleh mereka. iya ini itu yang kita ajarin juga ke mereka. Terus nanti kalau dapat duit gitu ya, pisahin mana yang buat nanti bahan baku lagi ya, beli warna Modal. kali ya, harus beli benangnya atau apa, modal kerja, terus buat gajinya dia, terus nanti apa lagi itu apa transport misalnya untuk apa distribusi yang gitu-gitu kan mereka tuh nggak paham yang kayak gitunya. Jadi kadang-kadang ya dapat duit segini habis juga gitu kan untuk sesuatu yang pas mau bikin lagi ada pesanan bingung lagi Nggak ada modal lagi. dari mana Biasanya gitu rumah tangga ya. ya Biasanya makanya kebutuhan rumah tangga. perlu dibangun koperasi-koperasi yang gitu apa di antara mereka kayak gitu. Memang ada beberapa bank yang mencoba turun membantu gitu, tapi aku pikir juga ada beberapa yang aturannya tidak memudahkan mereka. Jangan gini loh, udah orang kayak gitu tuh susah dikasih aturan yang rumit lagi, aduh. Tapi pernah ada yang berhasil nggak Bu? Yang bank membantu? Aku belum tahu. Belum tahu ya, belum ada. Kemarin sebenarnya mau kerja sama itu, tapi terus belum tahu nih kondisinya kayak apa. Karena kemudian teman-teman yang sekarang gabung ke pariwisata kan berubah struktur lagi. betul. Yang tadi nanganin itu jadi megang apa-apa, jadi dia nggak, Jadi tidak ada belum ini. tahu Karena lagi. setahun ya. Ini udah hampir setahun ya Bu ya? Setahun ya? Iya kita kan bubar terus gabung itu kan bulan Oktober. Oktober. September. Udah hampir setahun. Jadi memang sangat tidak mudah gitu melakukan penggabungan itu, membagi lagi kerjaannya dan sebagainya itu tuh. Ya, Jadi itu. boleh dibilang ini vakum lah ya. Ya Untuk karena sementara ini. karena kemarin kayaknya anggaran juga lebih diarahkan untuk penanggulangan COVID dulu kan iya. gitu. Jadi ya memang harus memilih di antara Ya di antara mana yang kayak bunga prioritas, kayak bunga priority simalakama ya, mau jalanin ini perlu dibantu. Kalau bantuin ini dampaknya ke ekonomi nggak ini, jadi ya gitu lah. ayam dulu telur dulu akhirnya. Tapi kalau selama 5 tahun kan Bu ya, Ya. selama itu dia punya success story-nya dari hulu ke hilir di daerah mana tuh? Lebih ke daerah mana? Kalau bilang daerah sih sebetulnya Enggak ya? masing-masing itu punya. Jadi gini, daerah mana itu nonjol di animasinya, daerah mana seni pertunjukannya, daerah mana fashionnya. Jadi memang setiap daerah punya Berbeda, ada unik kulinernya gitu ya. Jadi memang sebetulnya di website kita yang lalu itu kan selalu diposting ya semua apa anak-anak yang pernah meraih gitu di film kah di apa ya, sebenarnya kita banyak memenangkan ya, anak-anak kita tuh luar biasa sebetulnya. Dan mereka pernah sih kayak bercanda gitu, oh kita kalau nggak diperhatiin sama pemerintah tinggal angkat koper kok Bun. Karena anak kreatif mah di mana aja ya dia bisa bisa hidup gitu ibaratnya. Jadi sebetulnya memang pemerintah harus memberikan fasilitas lah untuk mereka untuk berkembang. Mereka bukan anak cengeng yang minta duit tuh nggak, bukan itu. Tapi mudahkanlah mereka untuk melakukan sesuatu yang misalnya ada mentok di masalah apa gitu ya, di masalah yang sebenarnya mereka dana itu kan akhirnya belakangan ya. Kalau anak kreatif kan, Bun aku tuh udah bikin gini. Dia nggak pikirin. Sekarang gimana mau ngembanginnya ke sana, aku tuh butuhnya gini. Nah itu mereka nggak mampu di situ. Harusnya kita datang di situ. Kan beda kalau anak manja. Kamu apa? Ini jualan pisang goreng terus? Iya, nggak punya modalnya. Terus kalau sekarang aku kasih modal kamu 1 juta, kamu bikin apa? Apa dulu ya? Ini ya masih mikir. Mau bikin pisang goreng harus punya kompor ini pikirin itunya. Nah itu kan karena dia nggak ngerti, nggak punya konsep. Tapi kalau anak itu kan udah jalan dulu nyoba gini baru bilang gua tuh sekarang gini mentoknya nih gitu. Dan itu hanya bisa pemerintah yang bantu karena apa?
artinya apa, harus ada kebijakan kah di situ untuk memudahkan dia ekspor barangnya atau apalah yang memang udah bukan ranah dia gitu. Memang udah ranahnya pemerintah, harus turun di situ kayak gitu. Nah ini yang fasilitas yang kayak gini dibutuhin mereka. Iya betul ini. Kayak kemarin nggak Bun aku udah menang nih masuk ini, tapi kalau untuk harus berangkat ke sana biayanya aku nggak ada nih gitu, karena biaya PP-nya harus sendiri gitu. Kalau sampai sana sih aku bisa survive lah nanti gini-gini apa ya. Nah waktu itu Pak Triawan juga bilang, Bu Popi kalau ada yang anak-anak yang footwear atau apa gitu dukung deh gitu, karena kita kan 250 juta loh kita, ahli sepatu kita nggak ada gitu gini. Padahal anak-anak itu banyak sekali dari komunitas yang footwear itu. Ya dan hampir setiap tahun kita ngirim kayak gitu tuh, lumayan udah 3 tahun itu kemarin berjalan dengan baik. Mereka langsung bikin ini jadi produk-produk lokal kan, jadi kita kan juga sekarang kan banyak kayak ini produk lokalnya, sepatu-sepatu kayak gitu, jadi sama seperti yang tadi cerita yang kerja sama ini apa namanya mantan yang penyakit kusta kayak gitu kan, ada anak fashion juga kemarin kerja sama orang-orang komunitas Alzheimer, jadi pengurus Alzheimer itu supaya orang itu nggak lupa, dia mengulang membordir satu hal yang sama berulang-ulang gitu kan, terus jadi itu yang mengembalikan dia punya ingatan. Jadi aku salut anak-anak kayak gitu, dia jadi social planner ya, tidak hanya untuk keuntungan dia pribadi, tapi dia juga bisa memberikan dampak sosial kepada banyak orang yang memang butuh uluran tangan ya gitu, ada kolaborasi lah itu tadi. Jadi namanya persaingan tuh bukan lagi yang sikut-sikutan lah. Mungkin karena tergantung segmentasi kesenioritasan kita kali ya, nggak mau bilang umur sih. Kalau udah kayak gitu kan kita pasti bicaranya sosial. Iya. Ya kan lebih ke rakyat, lebih ke dampaknya kepada orang lain juga orang ada. lain impactnya. Gitu. Kemarin sih memang dari zaman kapan ya, yang dari YCA ya, yang dari British Council itu kan juga memberikan penghargaannya pada mereka yang kreatif tapi memberikan dampak sosial kepada masyarakat. Jadi bukan hanya untuk pribadi dia, dia jadi ngetop, jadi kaya raya atau apa dari itu, tidak, tapi bagaimana dampak kreativitas dia itu kepada juga banyak orang gitu kan. Nah itu aku setuju banget ya, dari syarat-syaratnya bagus juga gitu. Jadi dan kelihatannya anak-anak sekarang udah banyak yang berpikir ya, seperti itu. Produk Indonesia. Jadi mereka juga ikut apa namanya, belajar tentang kelokalan apa ya gitu, terus bagaimana mengolah itu semua. Jadi memang Indonesia nih kayak banget ya dari segi bahan baku, alam apapun. Jadi kalau memang sampai ada anak kemarin satu itu, Bu, kayak aku pengen beli tanah di sana. Ya udah kalau punya duit sana, kamu jadi itu di sana. Karena kalau ngobrol sama Mas Singgi dulu yang punya sepeda gitu kan, bahwa desa itu punya potensi, tetapi nggak punya pemikir yang untuk ke depan tuh seperti apa, karena mereka tuh kan orang-orang yang diam di tempat, tidak pernah, jarang pergi-pergi apa gitu ya. Sebetulnya sih harusnya memang tugas Pemda ya mengarahkan tuh. Nah tapi kan nggak bisa juga hanya pemerintah, harus campur tangan juga banyak orang gitu. Saya pikir kalau anak-anak muda ini mau bergandeng tangan untuk ngurusin kayak gitu dengan segala, ada yang gue mah nggak ngerti yang gitu, tapi gue yang manage saja kan, itu kayak manajer artis lah gitu kan, dia bisa ngurus sekian artis kan gitu, dia bisa aja untuk kayak gitunya dia gitu, karena dia passionnya di situ. Nah itu juga kita bikin namanya Bait waktu itu. Jadi anak-anak muda yang lebih senang memanage gitu ya, itu kita aja ada juga program kita tuh waktu belajar itu gitu. Manajemen. Jadi anak-anak muda di kampus-kampus gitu, kita kalau memang kamu bukan yang pelaku kreatifnya gitu, tapi kamu memanage orang-orang kreatif itu kan juga butuh ini ya, betul, keahlian pendekatannya kan karena sebaya atau apa kan mungkin lebih gampang gitu daripada ini yang nenek-nenek gitu ya, cenderung kita merasa senior terus ngatur gitu kan, jadi kayak itu. Jadi kayak gitu-gitu tuh penting kan gitu. Jadi nah kita coba bikin program Bait waktu itu. Iya ini sembari ngobrol sembari mikir gitu. Ini kan semua kita kembali ke nol, ke titik nol kan. Sebenarnya jadi apapun yang kita lalui kemarin-kemarin itu tidak ada artinya untuk ke depan, karena nggak tahu di depan kita ini akan ada apa gitu. Jadi bagaimana pengalamannya kita itu menjadi skillnya kita untuk menghadapi masa depan. Betul. Ya umur apapun lah, umur berapapun. Nah dan zamannya digital itu kan ya kudu kolaborasi. Nah, tapi kolaborasi yang semacam apa sebenarnya yang mesti dipikirkan untuk ya kalau kita masing-masing kita social planner kan bagus. Berarti kan mengabsorb potensi-potensi dimanapun mereka
gitu loh, di daerah atau di kota, atau yang disable atau yang yang perlu dibantu secara grouping ya, secara garis besarnya. Yang kita pikirin sebenarnya lagi mikir, ini kita punya ini kita bisa ngapain ya? Apa benefitnya untuk untuk masyarakat luas sebenarnya? Karena kan nggak semua orang bisa melakukan sesuatu dan harus punya fasilitas seperti ini. Betul. Ya gitu. Jadi ini menggali, siapa tahu aja dari kita ketemu orang one on one begini, terus kemudian ada potensi yang ya harus sama-sama belajar lagi, Bu. Betul. Ya sebetulnya kita kan kalau sama anak gitu kan, kalau lagi ada program kita gitu kan, kita ngajarin mereka gini, yang udah punya apa sih kalian, ini tempel gitu kan, ibarat gitu, supaya membaca peta sebetulnya. Terus fasilitas yang ada di luar kita apa, ini gitu kan. Kalau memang butuh jalan raya kah, butuh apa, bisa tulis. Terus untuk menuju sampai sini butuh apa aja, tulis gitu. Ternyata ternyata dari apa yang kita butuhkan udah ada ini yang belum ada ini. Nah, ini tinggal tanda siapa. Kalau itu aku ada kok. Maksudnya berarti kan bisa, akhirnya sebenarnya semua itu bisa akhirnya bisa connect gitu. Nah, makanya ketika di komunitas juga gitu, kamu bisanya apa? Tulis. Saya bisa ini. Kamu tempel semua. Ternyata kayak banget ya, punya potensi kayak gini gitu. Cuman ruangan kayak gini yang dibutuhin nggak ada nih. Kan di sini Mbak Lucy tinggal deket sini, Mbak Lucy punya itu. Kita kontaknya boleh nggak sih? Ya, semacam gitu Mbak. Betul. Kenal sama aja. Kita juga daftar. Betul. Poppy kenal Mbak Lucy yang punya Betul, ini. Kenal setuju. ini punya truk, ini punya sound system. Kenal si ini punya ini. Itu juga kenalan kita, jaringan kita tulisin. Kumpulin. Karena kita mau ke sini tuh butuh itu kan gitu. Oh ternyata inget. Aku Ada punya si ini. Terus si satu lagi coba kenal. Oh aku punya tuh yang bisa. Ini dia arsitek. Terus ini kumpulin lagi gitu. Nah akhirnya kita petakan jaringan itu, ternyata ada. Kita bisa tuh kerjain itu. Kita panggil ya, kita rapat, duduk bareng ngomongin. Ternyata sepakat, jalan dong. Kan gitu. Betul. Walaupun tidak mudah. Betul. Pasti selalu ada ini itulah, namanya kepala banyak mikirin bareng sesuatu kan, itu pasti ada perombakan itu. Tapi kan tujuan itu bukan mustahil untuk dicapai. Nah ini yang sebetulnya yang kita perlu iniin ke orang, nggak bisa ngomong aku. Sekarang kita belajar ngomong kita tuh gimana. Yuk kita sama-sama gitu, karena kita kedepannya itu yang akhirnya lebih ininya urusannya kesehatan. Gimana kita untuk sehat, supaya sehat dan kita bisa ngerjain apa dan ngerjain apa kita jalani dengan syukur dan bahagia akhirnya. Gitu kan, itu semua yang penting. Jadi kayaknya sekarang jadi kayak maaf kata ya, baru kemarin dapat, ya udah lama sering bolak-balik tapi diingetin lagi kayak gitu. Ada bagus video, mungkin Mbak Lucy juga pernah, baju yang dipakai Mbak Lucy mungkin sekian juta. Aku karena batik kayak gini cuma 200.000 barangkali. Tapi sebetulnya hanya apa sih untuk nutupin ini kita kan. Betul. Mobil yang Mbak Lucy parkir di situ, mobil yang 1M. Aku datang dengan mobil yang sejuta umat. Tapi ketika sama-sama Mbak Lucy janjiin sampainya sama. Apa sih sebetulnya itu? Butuh transport aja kan gitu. Nah jadi kayaknya pola pikir apa segala macam itu harus kembaliin. Jadi kayak hidup hedonis gitu kayak udah. Kita harus kembali ke. Jadi kalau bapakku sih selalu ngomongnya, kita tuh hidup berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Kalau keinginan tuh unlimited. Dan itu akhirnya kalau kamu terpaku pada itu sampai kamu juga menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginanmu itu. Sekalipun itu salah, mungkin kamu harus merampok, kamu nipu apa segala macam untuk mencapai keinginanmu. Tapi kalau namanya kebutuhanmu itu beda. Kamu butuh makan paling banyak sehari 3 kali. Ngemil macam-macam sehari seberapa juga butuhnya kan nggak? Ada limitnya ya. di perut. Kalau butuh tuh ada limit. Makanya kalau orang Jawa bilang, ada mbah-mbah jualan, Mbah, mau ditambah toh setiap jam segini aku sini udah habis gitu kan. Sebelum jam 12 udah habis kita pecelnya dia gitu. Pun cekap, udah cukup. Kalau kamu mau ke situ tuh kasihan dia
Belum. Masih banyak, dan dia kan punya anak 3. Kalau aku udah cukup, menunjukkan Itu. bahwa saya bukan tipe tamak. Iya. Karena aku laku, besok mau tambah lagi 10 porsi, masih itu lagi, tambah lagi. Bilang kata cukup itu kan Susah. nggak semudah. Susah. Dan itu mempraktekkan hidup seharian kita nggak gampang kan gitu. Nah ini aku sering baca-baca itu, karena aku orang kebudayaan yang menginventarisasi peribahasa, terus unggah-ungguh di daerah-daerah kayak gitu. Baca yang kayak gitu kan ini masuk ya ke kita juga gitu, kayak ngingetin. Dan itu ada banyak orang yang tua-tua dulu gitu kan, Mbak, ngapain sih masih kerja aja, mau anaknya udah suke-suke gitu kan gitu ya. Kan ada tuh, ada ibu yang bikin tambang gitu, padahal anaknya udah jadi pada sekolah. Dia tuh dulu hidup hanya gimana anaknya sekolah kan, setelah anaknya udah pada sukses juga itu susah dia tetap masih dikasih umur panjang sama Tuhan, kalau diem aja nanti jadi ini, jadi udah kerja aja sampai nanti mati karena gitu kan. Ada yang kemarin juga yang bikin gudeg sampai tua gitu, yang pokoknya dia tetap kerja gitu. Nah itu kan juga konsep hidup ya. Iya. Bukan mau cari kaya loh dia, tapi memang kerja untuk sampai kan saya masih dikasih kekuatan sama Tuhan, mensyukuri gitu sampai saya mati. Kalau emang udah itu udah gitu kan. Bagaimana menggunakan apa yang itu diberikan. Iya, nah jadi banyak contoh-contoh yang kayak gitu yang sebenarnya sederhana aja kayak gitu, tapi kok kita dalami gitu, ya hidup tuh harus gitu ya. Harus seperti itu. Gimana? Kadang kita, hari ini gua dapat penghasilan segini, wah keren gini. Kita suka lupa bahwa itu ada rezeki orang di kita. Iya. Ketika orang minta, tolong dong gue ini, aduh gue nggak ada duit loh. Betul. Padahal kita bisa berbagi ya. Bahkan ya kalau dari agama yang gitu kan, jangan pernah kau katakan pada saudaramu yang memohon pertolongan padamu tidak ya, padahal itu ada padamu. Jadi kalau sampai Mbak Lucy, tolong dong aku pinjam 500 ya, aduh sorry Mbak Lucy, padahal aku hari ini aku baru dapat arisan gitu ya, misalnya 3 juta, Mbak Lucy pinjam 500 nya nggak aku kasih gitu. Padahal seringkali kan itu memang harusnya ke sana. Kita cuma suka lupa. Ini enak aja gue yang arisan susah sekian ini nunggu, lu datang tuh minjem 500 enak aja gitu. Mungkin gitu kan. Gini, itu rezekinya melalui kita karena dibutuhkan oleh yang lain. Tapi juga pinjem ya gitu. Kalau aku kan juga kadang-kadang bukan nggak mau perhitungan gitu. Tapi kita lihat juga yang kita itu kan gitu. Kalau Mbak Lucy pinjam, Mama mau berapa Mbak? Aduh ini mau beli gelang kurang 500, ya elah beli gelang mah ya nggak gue kasih. Tapi kalau aduh Mbak tolong dong nih anak-anak kan lagi butuh banget, beras aja lagi nggak ada, beda dong. Iya gitu kan, kita juga bukan orang bodoh ya. Kita banyak beras. Kadang-kadang kadang-kadang maksudnya kayak gitu kan, kadang ada loh orang kayak gitu heboh banget pinjam, ternyata mau beli kayak gitu, oh my god gue. Iya sih memang. Nah itu hanya karena pengen kelihatan nih gue gimana, tapi duitnya ngutang kan, ngaco gitu. Tapi sekarang kan mereka yang nomor 1 in trouble kan, yang punya masalah kan akhirnya gitu sebenarnya. Iya. Nah itu yang karena bapakku ngajarin kayak gitu, aku ingat banget itu. Jadi ya aku nggak akan kadang gini, kayak karena punya anak asuh gitu, kalau beli tas gitu, mikir itu mah uang sekolah anak gue setahun itu. Kalau gue beli, walaupun aku belum kawin ya waktu itu, kayak nggak tega gitu. Nggak deh. Tapi ya suka hal aneh gitu. Aku zaman dulu kan ada tas namanya harganya itu di Pondok Indah waktu itu aja 125.000 gitu ya. Nggak tega. Aku balik ke kantor di Taman Mini, terus ibu dicariin Bu Edis, kamu ngapain, nggak tahu gitu. Terus saya, ibu aku udah di ruangan nih gini. Terus datang, ini loh aku tuh ingin ngasih nih ke Mbak Popi, kan Mbak Popi senang yang gini-gini, tau nggak? Aku kan senang tas tuh yang kulit asli yang itu, pokoknya nggak banyak gitu. Aku bilang ini kan yang gue pengen, nggak persis amat, tapi Tuhan ngantiinnya tuh langsung gitu ya. Dan berarti kadang-kadang Tuhan malu, kayak ginian aja Tuhan turutin, ya kan aku nggak penting-penting amat juga. Jadi suka kok ngobrol sama Tuhan tuh kayak gitu ya kan. Jadi kadang-kadang lucu juga Tuhan jawabnya begini, padahal kan namanya tas Tuhan nggak penting-penting amat yang di atas ya. Ya kita tuh pada nggak tahu. Ya itu gimana kita bisa mensyukuri hal yang kecil-kecil ya. Matahari pagi tiap pagi kita kan, kita masih nafas, itu kan ketika COVID kayak gini orang nafas tuh susah banget. Sementara kita nggak pernah bilang terima kasih ya sama paru-paru kita sama Tuhan, gratis, sama di air, sama udaranya tuh nggak gratis
please bayangin aja yang kita nggak pernah bilang loh, say thank you sama Tuhan. Makanya aku bilang setiap pagi bisa, aduh Tuhan, puji Tuhan ya, aku bisa napas hari ini. Itu motivasi banget.